Selamat datang di channel YT Artikel 2, sebelum mendengarkan cerita ini, siapkan terlebih dahulu headset, agar lebih dalam menghayati ceritanya. Dan untuk mendukung cerita ini, admin minta, untuk like, komentar dan tekan tombol merahnya, alias subscribe, dan bagikan ke media sosial kalian, terima kasih. Jangan lupa untuk bersyukur. Episode 47, Kisah Seorang Cleaning Service yang Ternyata Anak Orang Kaya. Kota Yuzoda saat ini sibuk menceritakan tentang isu perusahaan global. Rahman Wijaya masih sibuk mencari solusi agar bisa berusaha mempertahankan keluarganya. Berita tentang pembubaran perusahaan global membawa sensasi mengejutkan ke tempat bisnis kota Yuzoda yang damai. Beberapa tahun terakhir, perusahaan global telah menjadi perusahaan kuat di kota Yuzoda, sehingga beberapa keluarga besar di kota Yuzoda tertekan. Bahkan di dalam kota juga terkejut, pemimpin yang baru naik pangkat tiba-tiba menelepon Alex untuk menanyakan situasinya. Harus tahu bahwa pajak yang dibayar oleh perusahaan global mencapai 8 triliun setiap tahun, terhitung sebanyak 50% dari seluruh pajak dagang di kota Yuzoda, mencakup sepertiga dari total pendapatan fiskal. Begitu perusahaan global dibubarkan, total pendapatan fiskal berkurang sepertiga. Bagaimana pemimpin kota tidak khawatir? Itu semua adalah pemasukan. Selain itu, perusahaan global memiliki lebih dari 3.000 karyawan. Pekerjaan para karyawan ini juga menjadi satu masalah. Namun, orang-orang yang keluar dari perusahaan global pada dasarnya memiliki kemampuan, sehingga mereka tidak akan khawatir tentang pekerjaan, hanya saja gaji mereka mungkin tidak setinggi gaji perusahaan global lagi. Atas permintaan pemimpin kota, Alex harus membawa Rahman Wijaya untuk menjelaskan kepada pemimpin kota. Jika tidak, dia merasa pemimpin kota itu mungkin akan menjadi gila. Dalam pertemuan itu, Rahman Wijaya secara singkat menyatakan niatnya untuk mendirikan perusahaan. Perusahaan teknologi yang dapat menyediakan sekitar 5.000 pekerjaan, 3.000 diantaranya terbuka untuk orang-orang kota Yuzoda dan 2.000 lainnya untuk orang teknik. Rahman juga berjanji untuk membangun perusahaan raksasa dengan investasi pertama sebesar 60 triliun dan investasi jangka menengah hingga akhir sebesar 40 triliun. Mata pemimpin kota menjadi bersinar, ini adalah perusahaan teknologi yang benar-benar melebihi skala perusahaan global. Jika perusahaan teknologi Rahman berhasil diselesaikan dan menguntungkan, maka pencapaian ini luar biasa sekali. Oleh karena itu, pemimpin kota langsung mencapai kesepakatan dengan Rahman Wijaya, membiarkan Rahman Wijaya melaksanakan rencana, semua prosedur dari semua departemen akan dipermudah. Ini membuat Rahman Wijaya merasa lega. Dalam beberapa tahun terakhir, dia juga pernah menciptakan karir sendiri. Dia tahu bahwa hubungan antara pengembangan awal perusahaan dan kota sangat penting. Jika tidak, bahkan sebuah prosedur kecil dapat menunda pekerjaan selama beberapa bulan. Pembubaran perusahaan global, 4 keluarga besar di kota Yuzoda merasa sangat gembira. Meskipun mereka tidak menunjukkannya di depan media, tetapi generasi muda keluarga Suparjo dan keluarga Suroso membeli banyak petasan dan merayakan di luar villa mereka. Keluarga Rudi juga melakukan hal yang sama. Belakang ini mereka tidak bisa mendapatkan pengampunan dari Luna dan Rina Pratama. Mereka khawatir perusahaan global akan menindak supermarket mereka, begitu perusahaan global mengumumkan pembubaran. Rudi segera membeli petasan yang tidak terhitung jumlahnya dan menyalakannya di depan pintu masuk supermarket dan membuat banyak orang yang menontonnya. Perusahaan yang jahat seperti itu sudah seharusnya dibubarkan dari awal. Masih ada Rahman, jangan biarkan aku bertemu denganmu lain kali. Jika tidak, kamu akan berurusan denganku. Mendengar suara gemuruh petasan, mata Rudi bersinar dengan kejam. Hari itu dia dipermalukan di showroom mobil di depan orang banyak, sehingga dia kehilangan harga dirinya. Dia akan balas dendam untuk itu. Ketika Irfan mendengar berita ini, hatinya gemetaran. Dia tahu bahwa Rahman adalah orang yang mengontrol perusahaan global. Perusahaan global tiba-tiba bubar. Dia tidak tahu apakah Rahman akan menjual toko elektronik Harmoni. Karena jika tanpa dukungan perusahaan global, dia tidak tahu apakah toko elektronik Harmoni bisa berkembang apa tidak. Tapi, setelah memenangkan proyek perumahan Banjarmasin, reputasi toko elektronik Harmoni di kota Yuzoda langsung meningkat. Beberapa hari terakhir, banyak orang telah memesan produk anti pencurian Harmoni. Jika Rahman benar-benar ingin menjual 70% saham toko elektronik Harmoni, dia berencana meminjam sedikit lagi kepada bank dan membeli kembali dari Rahman. Tapi pada saat ini Rahman tidak mencarinya, dia juga sulit menemukan Rahman. Jadi meskipun hatinya cemas,
dia hanya bisa menunggunya. Yang juga tahu bahwa Rahman memegang kendali terhadap perusahaan global masih ada Andika, Panjul juga ada mereka bertiga. Pada saat ini, Panjul telah diturunkan dari kepala Departemen Cleaning Service menjadi Cleaning Service, tapi ini tidak mempengaruhi persahabatannya dengan Andika. Meskipun pada hari itu Panjul telah mengkhianati Andika di hadapan Rahman, tapi beberapa hari ini dia tetap mempertahankan hubungannya dengan Andika. Mungkin dia merasa simpati kepada Panjul, maka Andika tidak menceritakan kisah pengkhianatan Panjul hari itu dan dia tetap berhubungan dengan Panjul. Kak Andika, perusahaan global sudah bubar, apakah kamu sudah mendengarnya? Panjul sedang bertugas dan dia langsung menelepon Andika. Iya, Andika menjawabnya. Apakah menurutmu Rahman akan menarik modalnya dari perusahaan? Panjul bertanya dengan penasaran. Ini bukan masalah yang harus kamu pikirkan, buat apa memikirkannya? Andika berkata dengan nada datar. Dia tidak menunjukkan kekhawatiran tapi hatinya sangat menantikannya. Jika Rahman menarik modalnya maka Luna juga akan pergi, pada waktu itu dia dapat menjadi direktur kembali. Sebelum diancam oleh Rahman, bahkan jika dia menjadi wakil manajer, bahkan jika dia sudah malu di perusahaan, Andika sudah menahannya. Meskipun dia tidak memikirkan balas dendam, tapi dia juga berharap suatu hari nanti dia bisa bangkit lagi. Andika memandang Luna yang sedang bekerja di posisi miliknya sebelumnya, suasana hatinya sedikit kacau. Pada saat ini, dia sudah tidak membenci Rahman dan Luna lagi, hanya saja kadang-kadang dia merasa agak takut ketika dia berpikir untuk memprovokasi bos seperti Rahman. Meskipun saat ini perusahaan global telah bubar, sebelum Rahman menarik modalnya dari perusahaan, dia tidak berani berpikir macam-macam. Bagaimana mengatakannya? Setelah kejadian terakhir, Andika benar-benar sudah ikhlas. Meskipun belakangan ini sibuk, tapi Rahman setiap hari menjemput Agnes tepat waktu. Jika tidak ada makanan di rumah, Rahman akan membawa Agnes pergi ke supermarket untuk membeli beberapa makanan. Tanpa diduga, setelah selesai membeli makanan dan keluar, langsung melihat beberapa anak muda menghancurkan mobilnya. Ayah, mereka memukul mobil kita. Agnes menarik Rahman dengan ketakutan. Raut muka Rahman berubah, hatinya langsung marah. Apakah sudah cukup merusaknya? Rahman berjalan ke arahnya dan beberapa orang itu langsung berhenti, bertanya dengan muka yang marah. Brengsek, kami tidak hanya ingin menghancurkan mobilnya, kami juga mau menghancurkanmu. Ketika beberapa orang itu melihat Rahman, mereka berjalan ke arah Rahman sambil memegang pipa baja. Agnes, tutup matamu, buka mata jika ayah menyuruhmu membukanya. Rahman menundukkan kepalanya dan berkata kepada Agnes, dia tidak ingin Agnes melihat adegan yang akan terjadi selanjutnya. Iya, jawab Agnes dan menutup paksa matanya. Rahman melangkah maju dan pipa baja di tangan seorang pria besar mengarah ke kepalanya. Rahman mengelaknya dan langsung menangkap tangan pria itu, dia memegangnya dengan kuat dan berhasil mengambil pipa baja dari tangan pria itu. Selanjutnya beberapa pipa di tangan orang lain juga segera mengarah ke arahnya. Rahman menarik pria besar yang ada di depannya, pipa baja itu langsung mengenai badan pria besar itu. Pria besar itu menyeringai kesakitan dan jatuh. Rahman langsung maju ke depan, pipa di tangannya bergerak, tidak lama kemudian beberapa orang memegang dahinya dan berbaring kesakitan di tanah. Melihat situasi seperti itu, mereka segera menarik napas. Rahman melawan mereka berlima seorang diri, tetapi dia dengan mudah mengalahkan mereka, ini juga terlalu kejam. Ketika Rahman mengeluarkan ponsel untuk menelepon 3 ksatria Jaksel, dia melihat Rudy berjalan ke arahnya. Rudy sangat puas melihat Rahman sekarang, karena tidak akan ada lagi yang bisa membantunya. Bersambung.